Selamat datang di Rumah You Channel buat sahabat-sahabat kami hari ini dalam rangka promosi film pendek produksi You Channel Indonesia yang akan tayang di bulan November. Kami mengundang Anda untuk bisa saling berbicara dari hati ke hati. Silakan kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Anne. Saya ibu dari Gaby. Di sini saya berperan sebagai mamanya Grace. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gaby. Di sini aku berperan sebagai Grace. Oke, terima kasih buat kehadiran kalian berdua hari ini. Saat ini kita akan bermain dengan kartu yang ada di hadapan kalian. Dan saya sangat berharap setelah permainan ini selesai, hubungan kalian bisa lebih dekat lagi. Ya, oke. Untuk pertama silakan dia diambil terlebih dahulu. Oke, aku ambil. Aku bacain ya, jika range 1 sampai 10, seberapa dalam kalian saling mengenal masing-masing. Kalau aku pribadi, aku mengenal mama mungkin 9/10 kali ya. Kalau mama? Kalau anak? Mengenal Gaby. Karena dia anak saya melebihi dari 10 kenal. Bukan kenal ya, memang saya mengenal dia ya karena saya melahirkan, jadi saya tahu banget apa yang Gaby alami. Dia tidak pernah cerita pun saya tahu apa yang dia sedang rasakan. Oke. Sekarang untuk yang kedua, Ibu Ana ambil terlebih dahulu. Oke, saya bacakan. Satu kata yang muncul yang menggambarkan hubungan kalian. Satu kata yang muncul menggambarkan hubungan kalian. Satu kata ya. Satu kata boleh dibilang bestie. Bestie ya. Oke. Sejauh mana bestinya? Sejauh mana apa yang dia rasakan pada saat dia serius, saya bisa bercandain dia. Saya bisa bikin suasana dia yang lagi serius dalam hal pendidikan, sekolah, kuliah, ataupun hal apapun, saya bisa cairin dia punya hati. Saya bisa untuk tidak mau terhanyut dia dalam suasana hatinya dia yang lagi sedih, tapi saya bisa membuat dia, mama jangan gitu dong, mama akan aku jadi, dan dia tertawa. Gitu. Oh, oke. Nah, sekarang kalau Gaby gimana nih? Satu kata ya? Satu kata aja. Mungkin sweet kali ya. Oke, sweet. Yeah. Bisa dijelasin nggak sweetnya di mana, mama? Iya, karena kita berdua pasti, walaupun kan aku kan kuliah jauh, lumayan jauh, dan ketemu sama mama tuh seminggu sekali, tapi kita selalu pelukan setiap hari. Kita selalu pelukan setiap hari, dan itu tuh pelukan yang bukan hanya sekedar pelukan, tapi benar-benar kayak aku sayang mama dan mama sayang aku gitu. Itu yang menggambarkan kita tuh sweet gitu. Itu sih dari aku. Thank you, Kak. Itu mah. Oke. Sweet ya mama ya. Iya toh. Thank you. Oke, sekarang tadi Ibu Ana ya? Siapa dulu tadi? Ana ya? Iya. Sekarang Gaby boleh ambil. Oke. Silakan. Apakah kalian pernah merasa tersinggung dengan tindakan atau kata-kata dari masing-masing? Kalau jawaban aku pasti pernah sih. Pasti pernah ngerasa tersinggung, bahkan kayak rasanya sakit gitu, misalnya kayak nggak terima dengan omongan mama. Cuman kadang Oke. itu... Kalau memang begitu, kira-kira peristiwa apa yang Gaby paling inget banget, yang bikin Gaby itu sangat inget kalau tersinggung dengan mama? Bisa ceritain? Tersinggungnya itu tuh kadang kalau Anak pertama. kalau misalnya mama tuh
mengkritik aku, tapi kritikannya itu tuh menurut aku tuh itu bukan aku gitu. Kayak mama, kamu tuh terlalu kayak gini. Padahal tuh dalam hatiku kayak, oh, mama tuh nggak tahu perjuangan aku kayak gini-gini. Jangan, kayak menurut aku, mama tuh jangan kritik aku kayak gini gitu sih, Tante. Gitu ya. Terus setelah itu? Setelah itu mungkin butuh waktu lagi. Butuh waktu. Pasti aku merenung juga. Aku mengevaluasi diri aku juga. Kayak, bener gak ya ternyata kalau misalnya mama kan udah mengenal aku dari lahir. Kalau misalnya pun mama bisa mengeluarkan kata-kata itu, mengkritik aku seperti itu, mungkin bisa jadi ada benarnya juga gitu. Jadi aku juga introspeksi diri aku lagi. Dan itu pun setelah aku merasa tenang, aku nggak bawa dalam hati yang benar-benar gue kesel sama mama gue. Tapi aku jadi harus lebih dewasa lagi menerima kritikan mama itu. Gitu. Oke. Kalau untuk anak gimana? Mungkin dalam hal mama mungkin ya Kak terlalu banyak menuntut karena kamu anak pertama. Jadi sepertinya secara tidak sadar mama seringkali melimpahkan tanggung jawab bahwa kamu tuh anak pertama. Kamu harus banyak ini untuk contoh untuk adik-adik kamu. Jadi sepertinya itu menjadi beban buat Gaby gitu. Jadi sepertinya dia berusaha untuk perfect dan menjadi contoh buat adik-adiknya, sementara dia sendiri juga bukan seperti itu maunya gitu. Jadi kadang-kadang mungkin itu yang membuat Gaby sakit hati ya. Tapi terlepas dari itu mama tahu kamu yang seperti tadi kamu bilang perjuangan, seringkali kamu merasa stres di perkuliahan. Mama mencontohkan bahwa semua tuh punya problem masing-masing. Jadi tidak usah kamu terlihat bahwa itu masalah yang sangat besar sekali buat kamu hadapi. Jadi kenapa mama ngomongnya seperti itu, mungkin kamu nggak terima karena mama nggak tahu perjuangan aku tuh gimana. Mama tahu, tapi tidak usah kamu tunjukin. Mama juga perjuangan juga dalam hal yang lain, tapi mama juga nggak tunjukin sama yang lain gitu. Jadi itu yang sepertinya mama maksudkan. Jadi bukan berarti mama nyalain kamu, mama ngeremehin perjuangan kamu, enggak. Tapi mama cuman bilang jangan kamu perlihatkan kesusahan kamu berusaha aja. Nanti Tuhan pasti tolong. Gitu. Oke, jadi di sini kan jadi lebih memahami apa yang mama rasakan dan juga Ibu Ana juga memahami apa yang Gaby juga pikirkan. Oke, selanjutnya silakan Ibu Ana boleh ambil. Pertanyaan berikutnya, jika sedang merasa sedih atau gagal, siapa anggota keluarga yang pertama kali kamu hubungin atau beritahu? Jika sedang merasa sedih dan gagal, siapa anggota keluarga yang pertama kali kamu hubungin atau beritahu? Sedih atau gagal, siapa yang terbersit pertama kali dalam pikiran Ibu Ana untuk Ibu Ana kontak terlebih dahulu? Sepertinya ya kalau untuk merasa sedih dan gagal, saya lebih tidak cerita sama siapapun. Saya lebih berdoa dan saya serahin sama Tuhan. Even mungkin kepada papanya Gaby ya, ke suami, ke papa Gaby, saya lihat dulu situasinya. Karena dengan kesibukan yang ada, karena ibu-ibu sama bapak-bapak itu kan beda ya. Jadi saya harus bisa melihat situasi. Jadi kalau kesedihan itu sering ada gitu kan, ibu-ibu dengan kesibukan dan segala macam, saya lebih keep sendiri dulu. Kadang-kadang saya cerita sama Gaby karena kita udah, yang tadi saya bilang saya udah kayak bestie gitu sama Gaby. Jadi kadang-kadang hal tertentu nggak usah bilang papa ya kak. Gaby pun seperti itu. Jangan bilang mama ya, jangan bilang papa ya kak. Tapi ini papanya denger nggak ya? Jadi seperti itu kadang-kadang karena kita perempuan yang Gaby yang sudah beranjak dewasa, jadi saya bisa ajak ngobrol dari hati ke hati dengan hal-hal yang menurut saya Gaby bisa dengerin mamanya gitu. Jadi ada hal yang tidak mau saya ceritakan dulu ke papanya yang adalah notabene adalah bapak-bapak gitu. Jadi sepertinya kalau perempuan itu lebih mengerti apa yang dirasakan wanita ya, dalam hal ini konteksnya wanita. Jadi saya tidak semua saya ceritain ke siapapun, paling saya berdoa aja sama Tuhan. Saya bisa cerita juga sama Gaby, sama papanya juga saya cerita, cuman ada tertentu karena saya lihat situasi kondisi dengan kesibukannya papanya Gaby, seperti itu.
tragedi di mana nih? Pertama Paling kali. jauh ya. Iya tante. Kalau aku sendiri, kalau misalnya aku lagi sedih dan gagal, aku coba menyelesaikannya dulu sendiri. Aku coba cari solusi sendiri. Aku bergumul dengan diriku sendiri. Aku juga kadang-kadang berdoa dulu. Kalau misalnya benar-benar kayak Tuhan, aku udah nggak sanggup, baru aku bisa share kondisi aku ke mama. Ma, aku lagi pusing, aku lagi capek. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh, mama langsung video call, langsung call kayak, kenapa kamu? Kayak gitu kan. Terus ya yang itu tadi, mama tuh langsung kayak ada aja candaannya yang bikin aku tuh jadi nggak sedih, jadi kayak lupa dengan sedih itu. Jadi kayak enggak, itu udah biasa aja. Kamu percayalah sama Tuhan. Mama kayak ngingetin lagi. Kita sama-sama saling mengingatkan sih. Begitupun ketika mama cerita ke aku, karena aku benar-benar merasakan bestie juga, nggak cuman aku yang terbuka sama mama, tapi mama tuh bisa terbuka sama aku ketika mama ada masalah pun kayak, Kak, mama tuh lagi kayak gini, dan aku pun ingetin, Mah, waktu aku lagi sedih, mama bilang kita harus berdoa, harus berhikmat, harus minta hikmat sama Tuhan, kayak gitu sih. Oke, thank you. Bagus sekali ya. Jadi ada beberapa mungkin orang tua yang merasa bahwa tidak semua anak harus diberitahukan. Cuma di sini kita belajar lagi bahwa anak-anak yang sudah cukup dewasa mungkin bisa membantu kita untuk berpikir dan menyelesaikan masalah yang mungkin mereka hadapi pula. Oke, sekarang selanjutnya silahkan. Aku ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Adakah hal yang tidak kamu sukai, tetapi tetap kamu lakukan karena demi orang tuamu? Kalau ini sih mungkin ketika ketika aku mau menjadi atlet waktu itu hal yang buat aku cukup beban, tapi aku harus banyak banget yang harus dipertimbangkan, dan omongan dari kedua orang tuaku pun kayak, nanti kamu bakal jadi kayak gini, seperti ini, kayak gini. Tapi itu rasanya, jujur itu rasanya beban banget. Tapi kalau melihat dari posisi mama, di sini posisi mama tuh yang selalu mendengarkan aku. Kadang aku juga sedih karena kayak mama harus ngebelain aku ke papa, karena hal ini kan mungkin menurut kayak papa yang lebih menuntut gitu kan. Tapi mama bisa ngertiin aku juga, ngertiin posisi aku, kayak aku tuh capek, tapi mama kayak tanpa aku bilang capek, mama udah ngerti aku capek gitu sih. Kalau boleh jujur banyak gitu ya, capek gitu. Kalau boleh mikir yang negatif, saya pengen seperti orang lain yang bisa jalan kemana. Tapi saya lebih banyak bersyukur karena ternyata banyak orang yang nggak tahu kalau saya tuh punya beban juga, punya masalah juga. Tapi banyak yang orang nggak tahu yang ternyata saya tuh sebenarnya kadang kalau bilang gini, saya harus punya anak banyak ya, 4 ya gitu. Terus itu buat saya, kalau ada yang bilang bangun tidur saya harus begini, saya harus begitu, itu sebenarnya kalau boleh dibilang jujur saya nggak mau seperti itu gitu. Harus kerja, harus pulang, harus ini, saya sebenarnya tidak mau itu. Tapi saya ambil positifnya bahwa segala tanggung jawab yang Tuhan sudah kasih itu adalah bukan beban, tapi tanggung jawab. Maksud saya beban yang Tuhan kasih ke saya seperti seolah-olah beban, tapi itu adalah tanggung jawab buat saya. Jadi saya menganggap bahwa itu berkat dari Tuhan. Jadi setiap apa yang menjadi seolah-olah kesusahan buat saya yang saya nggak mau terima, saya balik lagi mikir bahwa banyak orang yang tidak, yang mungkin kurang beruntung seperti saya, anggap lebih positif lagi sih. Jadi ternyata banyak orang yang nggak melihat susahnya saya gitu. Ya saya ngeliatnya seperti itu. Jadi ternyata kok saya nggak kelihatan orang susah ya sama orang gitu. Ada yang tiba-tiba enak banget lu hidupnya, enak banget lu. Buat saya komentar seperti itu tuh berkat buat saya. Mereka nggak tahu loh ya saya itu seperti apa gitu. Jadi semua yang saya lewati,
tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai anak, bertanggung jawab sebagai ibu dengan 4 anak, itu yang luar biasa. Jadi kadang-kadang suka disindir sama anak-anak juga. Kalau mama lupa, anaknya kebanyakan ya mah. Itu anak-anaknya sendiri yang ngomong. Jadi saya bersyukur aja punya anak-anak yang mau mengerti untuk situasi dan kondisi yang kadang-kadang mamanya sudah capek lelah itu. Nunggu udah capek dan lelah dulu sih mereka baru mau mengerti mamanya gitu. Tapi ya itu paling tidak Tuhan kasih hikmat untuk mereka sadar bahwa mamanya itu capek. Dan mamanya itu udah gedebak-gedebuk luar biasa gitu. Jadi itu menjadi satu rasa syukur yang saya bisa rasakan sih. Seperti itu. Thank you. Oke, selanjutnya silakan Kak Bibi. Aku ya. Dari anak atau gimana? Udah aku buka. Ya, it's okay. Oke. Ada nggak sikap dari masing-masing individu yang bikin kamu jadi takut untuk terbuka dan berbicara? Sikap dari mama yang bikin aku takut untuk terbuka dan berbicara. Kayaknya kalau misalnya mau terbuka untuk aku sendiri, untuk sekarang ini aku nggak takut buat terbuka sama mama. Cuman aku harus melihat situasi dan kondisi juga. Ketika aku mau cerita sama mama, dan aku ngeliat mama lagi capek, lagi di titik kayak bener-bener butuh istirahat, aku gantian, aku yang harus ngertiin mama, aku yang harus bantuin mama, apapun hal itu. Minimal kalau misalnya aku nggak bisa bantu mama, aku diem aja deh, jangan bikin mama marah. Itu sih, jadi aku bener-bener harus melihat situasi dan kondisi. Ketika mama udah good mood, barulah aku bisa cerita terbuka ke mama. Walaupun kadang-kadang itu pun jadinya tertunda, jadinya nggak jadi cerita. Tapi ketika nggak jadi cerita, tapi pasti kayak adalah waktu yang pas dimana, mah aku tuh lagi pusing kayak gini-gini, kayak gitu. Aku juga melihat situasi dan kondisinya kayak gitu sih tante. Oke, sekarang kalian Bu Ana gimana? Sikap dari kalau saya ngeliat Gaby itu dari Gaby-nya sendiri ya, untuk mama bisa minta tolong, entah mau cerita, biasanya kita masing-masing tanya dulu. Gaby biasanya, mah lagi oke nggak mah? Aku mau ngobrol, seperti itu. Atau balik lagi saya juga gitu, Kak lagi banyak tugas ya. Dia depan laptop sih, tapi kadang-kadang mukanya lagi ngeblank atau lagi gimana, saya tanya, Kak lagi oke nggak? Tahu nggak Kak? Gitu. Jadi mama, saya ada cerita, tapi saya juga lihat situasi kondisi seperti itu. Jadi, tapi kalau ngelihat kesibukannya dia, saya sebenarnya kalau jujur saya nggak mau dia terlalu sibuk. Saya nggak mau dia terlalu pusing dengan urusannya. Saya mau dia tenang, saya mau dia nyaman, happy. Tapi saya nggak tahu nih kadang-kadang dia lagi oke apa enggak ya gitu. Jadi saya mesti hati-hati juga. Jadi jalannya ya saya tanya, lagi oke nggak Kak? Tapi kebanyakan bilang, tar dulu mah, tar dulu. Oh sudah, itu sudah tahu lah kita gitu. Kadang-kadang nggak nanya juga ngeliat mukanya udah mengkeret gitu ya udah. Saya nggak mau cerita dan nggak mau nanya-nanya gitu sih. Jadi terpending ya? Iya betul, jadi terpending dan biasanya udah baru ingat, tadi kan aku mau cerita mah, yang tadi loh mah, oh, oke. Tapi tetap ada timing untuk bisa terbuka ya sama Iya. Oke. Sekarang untuk berikutnya Ibu Ana. Oke. Yang terakhir. Apakah ada hal-hal yang membuat kalian kecewa satu dengan yang lain dan bagaimana kalian mengatasinya? Yang membuat kecewa satu dengan yang lain. Itu sebenarnya kecewa itu enggak sih ya. Cuman kadang-kadang agak sedikit tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan hal-hal yang ringan sih. Kalau untuk hal-hal yang besar tidak ada. Paling hal-hal ringan yang biasanya pengen bantu untuk pekerjaan rumah yang ringan-ringan gitu. Yang mama lagi sibuk, saya lagi sibuk. Tapi Gaby ini lagi asik di handphone. Saya minta tolong yang akhirnya terabaikan. Nah paling-paling hal-hal seperti itu. Kalau hal-hal yang besarnya tidak sih saya. Dan itu pun kita sudah langsung oke gitu. Gaby langsung menyiasati dengan hal-hal cerita-cerita yang agak-agak lucu gitu supaya mamanya bisa tidak terlalu serius.
Biasanya sih gitu, yang hal-hal kecewa banget sih tidak ada. Kalau aku sih enggak sih, nggak pernah kecewa sama mama. Dan nggak boleh sebenarnya setiap kritikan mama atau setiap kata-kata yang mungkin agak membuat aku tersinggung pasti aku jadikan buat introspeksi diri aku sendiri. Mungkin rasanya pertama kali sedih, apalagi kalau misalnya dari cerita mama tuh kayak mama kecewa dengan pernah kayak sempat dalam waktu yang kayak mama bilang bantu beres-beres kayak gitu. Tapi kayak aku juga kan mama tadi bilang aku kan anak pertama yang bisa mama andalkan gitu kan. Cuman aku sedikit bukan kecewa ya, tapi kayak kurang setuju ketika mama tuh memperlakukan aku sama adik-adikku tuh beda. Dalam hal karena aku tuh mau adik-adikku tuh tumbuh lebih baik dari aku gitu kan. Karena aku juga bertanya-tanya kayak kan kalau misalnya kata orang-orang tuh anak pertama tuh harus jadi contoh. Tapi kayak anak pertama juga baru pertama kali jadi anak gitu. Kayak gitu kayak kadang aku minta tolong sama mama kayak mungkin menurut aku kayak tolong mama juga didik adik-adik aku tuh sama seperti aku gitu kan. Kenapa aku kadang-kadang nggak terima dengan kok mama kayak gini sih sama dia, padahal tuh harusnya tuh dia kayak gini gitu. Karena aku punya harapan juga ke adik-adikku supaya adik-adikku tuh nggak yang kayak nggak merasakan gagal yang udah pernah aku lewati kayak gitu. Dan aku yang mungkin mengenal mereka dan aku juga tahu globalisasi sekarang kayak gimana. Dan pasti ada rasa ketakutan seorang kakak yang kayak ntar adekku gimana ya, ntar adekku kayak gimana ya, kayak gitu. Sedangkan mungkin mama papaku tuh masih yang suka kadang membandingkan kayak zaman papa mama dulu tuh kayak gini. Tapi aku tuh tahu sekarang tuh udah bukan kayak gitu lagi, zamannya sekarang tuh udah benar-benar berbahaya. Dan aku tuh udah aku pun sempat kayak shock ternyata dunia luar tuh seperti ini. Makanya itu lahir dari ketakutan aku nanti bagaimana ke depannya kayak gitu, Ma. Sorry ya kak. It's okay. Aku juga minta maaf. Ya. Ya, yang tadi saya bilang di awal mungkin saya tanpa disadari saya sering dan mungkin ya bukan tidak sering tapi kadang-kala banyak menuntut untuk Gaby ini sebagai anak pertama. Kamu harus jadi contoh, kamu harus dicontoh. Karena kebetulan Gaby adanya banyak, adanya 3 dengan semua karakter yang berbeda-beda, yang akhirnya menjadi complicated sendiri dengan cara mendidiknya. Jadi yang ini begini dengan masing-masing variasi karakter yang berbeda-beda. Jadi mama minta maaf kalau mama banyak menuntut ya kak. Enggak, justru kalau mama minta maaf tuh aku jadi sedih. Iya, mama juga mungkin karena mama juga kan cuma 2 bersaudara, jadi mama nggak tahu kalau sebegitu complicatednya dengan karakter yang berbeda-beda dalam satu rumah. Itu mama harus bisa menetralisir. Pada saat mama marah ke Gaby, mama harus bisa marah juga dengan intonasi yang sama ke yang lain-lainnya. Itu perjuangan mama kak. Bagaimana mama harus ketawa sama Gaby, senyum sama Gaby, mama harus bisa tersenyum yang sama ya anak mama itu. Kamu nggak tahu mama gimana harus berjuang untuk itu. Yang mama bilang itu bukan menjadi satu beban, tapi itu tanggung jawab mama sebagai orang tua yang mama mama tidak mau menjadi orang tua yang terlihat sepertinya gagal. Mama mau menjadi contoh teladan yang akhirnya anak-anak mama bilang gini, aku sayang banget loh mamaku tuh seperti ini, aku sayang banget. Mama ingin banget berusaha seperti itu supaya mereka tuh memandang mama bahwa orang tua aku tuh begini loh, orang tua aku tuh begini loh. Itu yang mama pengen harapkan tuh. Mama kan nggak bisa kasih warisan apa-apa, paling tidak kalian bisa melihat bahwa saya punya orang tua yang luar biasa. Itu jadi perjuangan mama untuk bisa terlihat sepertinya sama di mata kalian berempat gitu. Tapi mungkin mama sampai sekarang mama belum bisa seperti itu, ya mama minta maaf. Mungkin masih sering membanding-bandingkan itu ya.
menurut Mama itu wajar ya Kak, dan mungkin Mama rubah nanti untuk bisa lebih bisa tersenyum yang sama, marah yang sama. Ya itu nanti kedepannya mungkin Mama bisa melihat lebih adil lagi gitu ya Kak melihatnya. Maaf ya Kak. Kan itu maksud aku juga kayak Oke, thank you banget buat kehadiran hari ini. Saya sangat berharap Dewi bisa menolong mamanya. ya, oke. Mama juga udah luar biasa kok. Thank you Kak, kamu juga. Orang-orang kan tahu kayak mamaku kan humoris. Pasti kayak satu hari tuh menjadi alasan orang tersenyum, ya kan Mam? I love you. Boleh gitu Kak, thank you banyak ya Kak. Apalagi kamu nggak ada di rumah, Mama kedebak-kedebuk Kak. Thank you banyak, I love you. Love you more. Ya Tuhan, aku harus kayak gimana? Harusnya gue nggak ngelakuin itu. Gue harus kayak gimana?